Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقائه. أما بعد، معاشر المسلمين جمع رحمني ورحمكم الله جميعا. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2026, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk melakukan suatu amalan saleh yang mana orang-orang yang berada di atas amalan ini, maka sejatinya mereka berada pada kebahagiaan. Mereka berada pada keselamatan. Mereka berada pada kesuksesan. Karena hakikatnya menuntut ilmu, ma'asyiral muslimin, adalah jalan yang paling mudah untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Di mana Nabi kita alaihi salatu wassalam beliau bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan yang mana jalan tersebut adalah jalan menuntut ilmu, maka hakikatnya dia sedang menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kenikmatan yang agung ini hendaknya kita syukuri, kita jaga dengan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berusaha untuk meniti jalan beliau. Kita berusaha untuk mempelajari warisan beliau, yang mana warisan itu, ma'asyiral muslimin, adalah warisan yang dapat menyelamatkan kita baik itu di dunia maupun di akhirat. Yang apabila seorang berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah berpegang dengan cahaya yang akan menuntun kita semuanya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita akan melanjutkan kajian kita di dalam pembahasan Al-Arba'in fi Huquq Rabbil Alamin, yaitu 40 hadis yang berbicara tentang hak Allah Subhanahu wa taala atas hambanya. Alhamdulillah, kita sudah sampai pada hadis yang ke-9, di mana hadis yang ke-9 ini akan membicarakan orang-orang yang mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala, wal iyadzu billah. Dan harus kita ketahui bersama bahwa makna laknah, kalau kita berkata fulan mendapatkan laknat atau laknat Allah kepada fulan, maka maknanya adalah at-tardu wal ib'ad an rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Dia dijauhkan, dia dihilangkan pada dirinya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana kita semuanya perlu akan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala.
Dan kita masuk ke dalam surga bukan karena sebab kita banyak amalannya. Kenyataannya banyak orang yang beramal tetapi karena niat yang salah, maka dia bukan masuk ke dalam surga tetapi masuk ke dalam neraka. Tetapi kita semuanya butuh akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita beramal saleh karena sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah kepada hamba-Nya. Dan kita tahu hadis bagaimana seorang wanita pezina yang kemudian dia hanya membantu seekor anjing yang kehausan. Tetapi bagaimana karena sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala Allah masukkan dirinya ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Naam, fadhal akhina al-fadhil Yazid untuk dibaca hadis yang ke-9. Dideketin lagi biar kencang. Al-hadis at-tasi' an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana Allah man la'ana walidahu wa la'ana Allah man dabata li ghairi Allah wa la'ana Allah man hawa muhdisan wa la'ana Allah man ghayyara manar al-ardi rawahu Muslim. Hadis ke-9 dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah melaknat siapa yang melaknat orang tuanya, dan Allah melaknat siapa yang menyembelih selain nama Allah, dan melaknat siapa yang menyembelih jabat, dan melaknat siapa yang mengubah tanda tanah. Hadis riwayat Muslim. Baik, barakallahu fiik. Hadis yang mulia, hadis yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk diperhatikan sebagai seorang muslim. Di mana hadis ini berbicara tentang 4 orang yang mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala dan salah satunya berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara hak ma'asyarul ahibba, para ulama membagi bahwa hak itu terbagi menjadi 2 hakikatnya, yaitu hak Allah Subhanahu wa taala murni itu adalah milik Allah, dan kemudian hak hamba terhadap hamba yang lainnya. Dan kemudian ada yang menambah di sana pembagian yang ketiga, di mana hak Allah Subhanahu wa taala lebih dominan daripada hak makhluk, dan hak makhluk lebih banyak di sana. Maka dari pembagian para ulama ini, mereka mengatakan kalau berkaitan dengan hak Allah, di sana terdapat kaidah haqqullah mabniyun 'alal musahah wa haqqul 'ibad atau haqqun nas mabniyun 'alal musyahah. Ini sebuah kaidah penting, di mana hak Allah Subhanahu wa taala dibangun atas musahah. Musahah itu di mana Allah mudah untuk mengampuni, mudah Allah untuk membiarkannya. Tetapi kalau hakun nas, hak yang berkaitan manusia, mabniun 'alal musyahah, yaitu dibangun atas musyahah, ketidakridhoan. Kita ambil contoh, ketika seorang meninggalkan salat, di mana salat ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala, murni di sana, nggak ada hak hamba yang ikut campur di situ. Maka tadi dikatakan bahwa haqqullah mabniun 'alal musahah,
Berarti ketika seorang hamba itu melakukan dosa dengan meninggalkan salat kemudian dia bertobat, maka selesai. Atau bahkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa meninggalkan salat tersebut dengan dia melakukan amalan saleh yang lainnya. Maka Allah Subhanahu wa taala kata, Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Maka hak Allah mabniun 'alal musahah. Tetapi hakul ibad mabniun 'alal musyahah. Tetapi hak kalau berkaitan dengan hak manusia dibangun atas ketidakridhaan. Sehingga para ulama menyebutkan kalau sudah berbicara tentang hak manusia, tidak ada cara yang lainnya yang dapat ditempuh untuk kita mendapatkan ampunan kecuali kita minta ridha kepada orang tersebut. Seperti kita mencela mereka, maka kita telah melukai kehormatan. Cara kalau kita pengen taubat, minta maaf, minta ridha. Dan dia menyampaikan kalau itu berkaitan dengan fitnah, maka dia harus mengklarifikasi fitnah tersebut. Kalau seandainya dia mencuri, maka dia harus kembalikan harta yang dia curi. Maka disinilah yang dimaksud dengan hakul ibad atau hakun nas mabniun 'alal musyahah. Kemudian ma'asyiral ahibbal fudala rahimani wa rahimakumullah, di sini kita akan mendapatkan dua hal ini, yaitu hak Allah Subhanahu wa taala dan juga hakul ibad. Yang pertama, tapi sebelum masuk di sana kita lihat bagaimana perawi daripada hadis ini, yaitu Ali ibn Abi Thalib. Yang saya yakin nggak ada yang nggak kenal sama beliau. Seorang Amirul Mukminin, seorang khalifah. Khalifah keberapa jemaah? Kesatu. Yang dikatakan oleh orang-orang Syiah, ataukah yang dikatakan oleh ulama kita Ahlus Sunnah bahwa beliau adalah khalifah yang keempat? Nah, yang keempat. Baik. Kemudian dan bahkan hadis ini yang akan membatalkan dakwaan mereka bahwa banyak sekali kasus-kasus atau hal-hal yang disembunyikan yang itu harusnya khusus untuk Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Tetapi dari hadis ini akan membatalkan i'tiqad yang batil dari kaum Syiah. Nah, di mana Ali bin Abi Thalib ma'asyiral muslimin, ya, beliau selain daripada anak dari pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi beliau adalah istri dari anak beliau Fatimah radhiyallahu taala anha. Kurang apa lagi jemaah? Kedudukan yang mulia. Selain daripada beliau adalah sepupu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi beliau juga adalah mantunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kendati demikian beliau tidak sombong. Beliau tidak merasa bahwa kepemimpinan setelah Rasul harus berada di tangan beliau, enggak. Bahkan kedekatan beliau dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menjadikan kemudian beliau berani untuk meminta segala sesuatu kepada Nabi kita alaihi salatu wasallam. Di mana kisahnya tatkala Abu Sufyan awal-awal mau masuk Islam, di mana terjadinya sebelum terjadinya Fathu Makkah, ada kelompok yang bersekutu dengan orang-orang Quraisy, kemudian mereka berani untuk membatalkan perjanjian damai dengan kaum muslimin. Maka datanglah Abu Sufyan dalam kondisi ketakutan, datang kepada Abu Bakar As-Siddiq, enggak berani bicara.
datang kepada Umar bin Khattab, tambah lagi, bukan mendapatkan nasihat tapi mendapatkan kecaman. Kalau Rasul mengatakan suruh untuk bunuh kamu sekarang, mungkin dia bunuh. Tetapi kemudian beliau datang kepada Ali ibn Abi Thalib yang merasa bahwa paling dekat. Beliau dan Rasulullah SAW satu nasab. Tetapi kendati demikian beliau tidak berani untuk berbicara atau melobi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa nasab itu bukan untuk dibanggakan. Tidak ada kebanggaan pada nasab kita. Tetapi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang paling bertakwa kepadanya. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la'anallahu man la'ana walidah. Dalam redaksi yang lainnya bahwa la'anallahu man dzaba li ghairillah ini dijadikan nomor 1. Ya. Tetapi di dalam riwayat ini dijadikan nomor 2. Oleh karenanya para ulama mengatakan kenapa begitu pentingnya tauhid sehingga dijadikan di dalam redaksi yang lainnya berada pada level yang pertama atau kalimat yang pertama. Maka di sini kita mengikuti redaksi yang ada. La'anallahu man la'ana walidahu. Laknat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang melaknat kedua orang tuanya. Pertanyaan jemaah, kok bisa ada seorang yang melaknat kedua orang tuanya? Kira-kira masuk di Nurul enggak Bapak-bapak? Enggak. Kok bisa seorang anak kemudian mencela? Kalau mungkin di tetapi lebih daripada itu ada seorang anak yang kemudian melaknat kedua orang tuanya. Wal'iyadzubillah. Bahwa yang dimaksud melaknat kedua orang tua termasuk disebab orang tuanya dilaknat oleh orang SD jemaah. Di mana sering kita dapatkan atau mungkin mendapatkan keluhan apa? Saling mengejek. Akhirnya kemudian setelah mengejek antar person, bawalah nama orang tua mereka. Wal'iyadzubillah. Dan ini harus kita ajarkan kepada anak kita bahwa ini bukan perkara yang remeh. Ini termasuk min kabairidz dzunub, termasuk dosa besar. Kalau sudah berbicara dan para ulama mengatakan sepakat, kalau suatu amalan kok di sana terdapat laknat Allah, pasti amalan tersebut termasuk min kabairidz dzunub, termasuk dosa-dosa yang besar. Kalau dosa besar, bagaimana cara taubatnya? Apakah cukup dengan istighfar? Enggak cukup. Tapi harus benar-benar dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Oleh karenanya dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, min kabair, termasuk dosa-dosa besar. Bahkan dalam hadis ini beliau langsung menyebutkan minal kabair, termasuk dosa besar, syatmur rajuli walidayhi. Seorang mencela kedua orang tuanya. Qalu, para sahabat mereka berkata, "Ya Rasulullah, hal yashtumur rajulu walidayhi?" Apakah ada seorang kok mencela kedua orang tuanya? Qala na'am, iya ada. Yasubbu abar rajul, yang mana dia mencela bapak seorang laki-laki. Fayasubbu abah, kemudian orang tadi mencela bapaknya. Wa yasubbu ummahu fayasubbu ummahu, dia mencela ibunya, kemudian dia juga mencela ibunya. Maka tadi dikatakan bahwa menjadi sebab orang
orang tua kita dicela, menjadi sebab orang tua kita dilaknat oleh orang lain, maka sama saja kita melaknat atau mencela orang tua kita. Walaupun secara lafaz, oh saya enggak Ustaz, saya kan mengatakan nama fulan, yang mana nama ini adalah nama bapaknya, bukan bapak saya. Sama saja. Engkaulah yang menjadi sebab akhirnya orang tuamu dicela, akhirnya orang tuamu dilaknat oleh orang lain. Menjadi sebab saja masuk dalam kabairiz dzunub, apalagi kalau secara langsung. Wal iyadzu billah. Nasallallahu as-salama wal afiyah. Nah. Kemudian ma'asyiral ahibba al-fudala rahimani wa rahimakumullah wa jami'an. Berikutnya di sini muallif mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa la'anallah man dzabha li ghairillah." Dan laknat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebagaimana yang Allah katakan dalam surah Al-An'am ayat yang ke-162, Allah Subhanahu wa taala berfirman di sana, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, sesungguhnya nusukku, sembelihanku, wa mahyaya, kehidupanku, wa mamati, dan juga matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Maka termasuk mencelakai hak Allah Subhanahu wa taala adalah tatkala seorang menyembelih tidak untuk Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai para ulama menyebutkan klasifikasi di sana, yaitu pembagian az-zabh, yaitu penyembelihan. Di sana terdapat 4 macam. Yang pertama adalah al-udhiyah, yaitu hewan korban. Ya insyaallah taala kita akan menjumpainya saat lagi biidznillah tabaraka wa taala. Kemudian al-hadi, bagi para jamaah haji di sana, mereka harus mengeluarkan al-hadi. Kemudian al-aqiqah. Ya. Afwan, ana ulang. Yang pertama adalah sembelihan yang sifatnya ibadatullah, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana macam-macamnya yang tadi kita sebutkan. Yang pertama adalah udhiyah. Ini termasuk ibadah kepada Allah. Maka tatkala kita menyembelih, ya, ketika di hari raya Idul Adha, kita menyembelih hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-hadi, sembelihan bagi jamaah haji. Kemudian al-aqiqah, ya, akikah tatkala anak kita lahir. Kemudian al-ifa'u bin nazar, yaitu seorang menjalankan nazarnya, maka ini juga termasuk ibadah. Kemudian wajibranid dam fil hajj, yaitu sebagai bentuk mengganti darah tatkala haji. Ketika seorang melakukan kesalahan, ya, maka mereka wajib untuk mengeluarkan ad-dam. Seperti kewajiban di dalam hajinya dia lewatkan, maka wajib untuk mengeluarkan dam. Ya. Kemudian macam yang kedua adalah az-zabhu al-mubah, yaitu sembelihan yang sifatnya mubah. Kadzabhi it'amu ahlil bait, seperti seorang menyembelih untuk keluarganya, atau dia menyembelih untuk dijadikan sebagai jualan sate, atau dia menyembelih untuk dijadikan jualan bakso. Maka ini semuanya masuk dalam kategori az-zabhu al-mubah. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah az-zabhu al-muharram, yaitu sembelihan yang haram.
Itu apa? Wa huwa ma idza kana fihi israfun fi dzabh atau dzabhun lillahi ala wajhi fihi bid'ah. Yaitu apabila yang pertama di dalamnya terdapat israf, berlebih-lebihan. Ya, contoh ketika seorang ingin menyembelih kambing untuk acara keluarga yang hakikatnya cukup satu, tetapi kemudian dia menyembelih 3, yang akhirnya kemudian banyak yang tidak kemakan. Kalau tidak kemakan akhirnya terbuang, maka ini israf. Sembelihan tersebut adalah sembelihan yang sifatnya haram. Ya. Haram di sini maksudnya adalah dia mendapatkan dosa. Sembelihannya tetap halal, cuma dia mendapatkan dosa besar. Atau ternyata dia menyembelih untuk amalan-amalan bid'ah. Ini juga termasuk haram. Sembelihannya halal, tetapi sifatnya haram. Kemudian ini yang ketiga. Yang keempat adalah syirkun akbar mukhrijun minal millah. Itu sembelihan yang apabila seorang melakukannya maka dianggap perbuatan syirik dan bisa mengeluarkan seorang dari dinul Islam. Dicontohkan di sana adalah ayyadhbaha li ghairillahi minal jin mutaqarriban ilaihi. Seperti seorang yang menyembelih untuk jin contohnya. Bukan untuk Allah, tetapi untuk jin. Untuk mendekatkan diri kepadanya agar dia mau melakukan segala sesuatu untuk kita. Ya, maka ini adalah perbuatan syirik. Au li ahadil makburain, atau untuk kuburan tertentu contohnya, atau untuk tempat keramat tertentu contohnya. Maka ini termasuk syirik akbar. Atau seorang menyembelih untuk dialirkan atau dilemparkan di sungai atau di lautan, maka ini juga termasuk syirkul akbar. Yang apabila dia sudah tahu ilmunya, sudah tegak hujah bagi dirinya, dan dia tidak ada syubhat sama sekali. Artinya dia benar-benar sudah tahu ilmunya, tahu dalilnya dan lain sebagainya, tetapi dia telah tetap melakukannya, maka perbuatan syirik ini bisa mengeluarkan seorang dari dinul Islam. Wal'iyadu billah. Kemudian apa? Ma'asyiral ahibba al-fudhala rahimani wa rahimakumullah. Atau seorang yang dia menyembelih bukan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ketika yang harusnya kita mengatakan bismillah Allahu akbar, tetapi kemudian dia mengatakan bismi fulan atau bismi Lat wal Uzza dan seterusnya, maka ini juga termasuk syirkul akbar yang dapat mengeluarkan mukhrijun anil billah. Nah, kemudian ma'asyiral ahibba al-fudhala rahimani wa rahimakumullah wa jami'an. Berikutnya, lantas apa bedanya Ustaz? Ketika kita ditanya, tatkala seseorang menyembelih tujuannya adalah untuk memberi makan manusia, dengan seseorang menyembelih bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita klasifikasikan bahwa ada adzabhu lil ibadah, sembelihan untuk ibadah, dan juga ada adzabhu al mubah, sembelihan yang sifat. Kalau kita berbicara tentang masalah fiqhul udhiyah atau fiqhu fikih kaitan dengan penyembelihan hewan, di sana terdapat syarat yang mutlak, yaitu seorang harus mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, harus menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita dapatkan bagaimana mayoritas para ulama mengatakan apabila seseorang
yang dengan sengaja di dalam penyembelihannya tidak mengucapkan bismillah, maka tidak halal sembelihan tersebut, dianggap sebagai bangkai. Adapun kalau seandainya karena lupa, bukan karena kesengajaan, maka para ulama ada yang mengatakan ma'fu, masih dimaafkan, masih mendapatkan toleransi di sana. Nah, lantas apa bedanya? Jadi tidak ada bedanya. Yang membedakan adalah tujuan sekali lagi. Adapun tata caranya, dia menyembelih bismillah kemudian dia berikan kepada keluarganya, maka ini masuk dalam kategori it'am, memberi makan kepada keluarganya. Sedangkan tadi kalau dia memang meniatkan bahwa hewan tadi tatkala dia sembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang makan di sana. Dan kita dapatkan adanya adalah tabdzir. Akhirnya dibuang. Gak ada yang berani makan, bahkan gak ada yang berani makan. Takut kualat lah, takut inilah, dan nanti kalau seandainya dimakan sakit lah, dan seterusnya. Ya kalau sudah busuk ya gak mungkin untuk dimakan. Kalaupun mau dimakan sakit. Tapi kalau masih fresh silahkan antum, jangan diambil. Karena itu sembelihan bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh untuk diambil. Nah, kemudian di sini kita akan menyebutkan perbedaan pendapat daripada ulama kita terkait dengan sembelihan ahlul kitab. Para ulama sepakat bahwa sembelihan ahlul kitab hukumnya adalah halal. Secara asal hukumnya halal. Tetapi bagaimana kalau seandainya ahli kitab tersebut mereka menyembelih untuk gereja, contohnya, bukan sebagai bentuk ibadah, bukan untuk sebagai it'am, memberi makan kepada yang lainnya, atau mereka menggunakan nama Nabi Isa alaihi salatu wassalam dengan nama Yesus contohnya, atau dengan nama Musa dan seterusnya. Maka pendapat yang pertama mengatakan haram secara mutlak. Artinya kita nggak boleh untuk memakan daging tersebut. Dan ini pendapat daripada mazhab Hanafiyah dan juga mazhab Syafi'iyah, dan pendapat ini masyhur di kalangan mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal, dan juga pendapat ini diambil oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Tetapi dalam pendapat Imam Ahmad, pendapat yang terkenal di kalangan mazhab mereka mengatakan ketika mereka ahli kitab menyembelih dengan nama Nabi Isa alaihi salatu wassalam, maka ini haram. Tetapi kalau seandainya mereka menyembelih hanya untuk hari Id mereka atau hari raya mereka, maka baru diperbolehkan. Dalam mazhab Imam Ahmad dibagi menjadi dua kelompok. Apabila disembelih atas nama Nabi Isa maka haram, tetapi kalau seandainya untuk hari raya mereka maka hukumnya boleh untuk dimakan. Ini pendapat yang pertama. Kenapa? Apa dalilnya? Wa jaa an Ibnu Umar, karena terdapat riwayat dari Ibnu Umar, asar dari beliau, annahu qala ma dzubiha lil kanisa fala ta'kulhu. Segala sesuatu yang disembelih untuk kanisah, itu untuk gereja, maka janganlah kalian memakannya. Dan juga terdapat riwayat dari Ali ibn Abi Thalib dari Aisyah radhiyallahu taala anha, wala yasihhu anhuma. Tetapi riwayat ini dikatakan tidak benar dari keduanya. Kemudian pendapat yang kedua yang mengatakan al-qarahah, yaitu hanya makruh saja.
yaitu pendapatnya Imam Malik rahimahullahu taala anhu, dan juga sebagian dari riwayat Imam Ahmad. Jadi kita nggak usah heran tatkala seseorang belajar di dalam madhab Imam Ahmad, terkadang disebutkan di sana ada riwayat ini dari beliau, ada riwayat ini dari beliau, ada riwayat ini dari beliau. Kemudian barulah di akhir dikatakan wa au ama ilaihi Ahmad. Artinya Imam Ahmad condong pada, dari riwayat-riwayat tadi condong pada perkara ini. Itu uniknya di dalam madhab Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kemudian berikutnya pendapat yang ketiga mengatakan al-jawaz, boleh secara mutlak. Dan ini pendapat riwayat, salah satu riwayat dari Imam Ahmad, dan juga perkataan dari Atha dan juga Imam Asy-Sya'bi, dan juga kemudian pendapat daripada Abdurrahman ibn Yazid ibn Jabir, Sa'id ibn Abdul Aziz, Imam Al-Auza'i, dan juga perkataan Al-Laits ibn Sa'ad, dan juga Abi Darda. Ini banyak riwayatnya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Pendapat yang ketiga ini mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, terkait dengan bolehnya sembelihan orang-orang ahlu kitab secara umum. Nah, sebagaimana kalau kita lihat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ana lupa ayatnya. Nah, al-yawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Nah, di dalam surah Al-Maidah ayat yang kelima, bahwa pada hari ini dihalalkan bagi kalian yaitu semua makanan yang thayyibat, yang baik. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum, dan juga makanan atau sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, wa ta'amukum hillul lahum, dan makananmu halal bagi mereka. Ini pendapat yang ketiga secara mutlak mengatakan bahwa sembelihan mereka atau makanan mereka hukumnya adalah halal atau boleh. Wallahu a'lamu bissawab. Kemudian ma'asyiral ahibba al-fudala rahimani wa rahimakumullah, berikutnya Rasulullah SAW mengatakan wa la'anallahu man awa muhditsan, dan Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang menolong muhditsan. Para ulama di sini memberikan dua penjelasan. Yang dimaksud dengan muhditsan adalah az-zalim, orang yang berbuat zalim, atau al-jarir, al-mujrim, itu orang yang melakukan jarimah, suatu dosa. Dia melakukan suatu aniaya, kemudian kita tolong, kita bantu, kita sembunyikan mereka, dan seterusnya. Maka ini orang-orang yang seperti ini akan mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Yang harusnya dia mendapatkan hukuman, tetapi malah dijaga, dibantu. Maka penegak hukum wajib untuk membaca hadis ini. Bagaimana kalau sudah berbicara laknat Allah, mau apa lagi yang mau dicari? Kemudian ada yang mengatakan bahwa muhditsan di sini adalah pelaku bid'ah. Ya. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang menolong pelaku bid'ah. Ya. Karena kalau kita lihat perbuatan bid'ah di sini tidak hanya melukai orang lain, bahkan bisa merusak orang lain. Akidah mereka rusak, ya.
keyakinan mereka rusak, dan ini lebih parah daripada hanya sekedar melukai atau menzalimi orang lain. Wallahu taala alam bisawab. Jadi ada dua makna yang disebutkan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin di dalam menjelaskan hadis ini. Kemudian yang berikutnya bahwa Allah Subhanahu wa taala melaknat man ghayyara manaral ard, orang yang merubah tanda yang ada di bumi. Maksudnya apa? Tanda kepemilikan tanah contohnya, atau tanda yang harusnya dapat menyelamatkan manusia dari jalan-jalan yang yang tidak bagus atau bisa menjadikan jurang di sana. Ada tanda kemudian dia rubah, maka orang-orang yang seperti inilah mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau juga bersabda, min zulmin aw man zalama sibran min al-ard, barang siapa yang berbuat zalim walaupun itu hanya sejengkal tanah. Artinya apa? Yang harusnya tandanya di ujung sini kemudian dia rubah atau dia lebarkan sehingga seakan-akan jatahnya dia semakin lebar. Dan ini kita dapatkan secara langsung, ada demikian. Yang awalnya jarak atau pekarangan rumahnya itu sempit, mungkin 1 meter atau mungkin 2 meter, ternyata tiap tahunnya caranya pinter coba. Yaitu apa? Karena belum dipondasi, akhirnya tanda yang dia gunakan sebagai sekat antara pekarangannya dengan pekarangan orang lain setiap tahunnya digeser 1 senti, nggak kerasa. Yang awalnya mobil nggak bisa masuk, kok tiba-tiba bisa masuk. Masya Allah, keren sekali. Tetapi kita harus memperhatikan juga dalam hal ini cara untuk kita mencegah orang-orang yang berbuat zalim seperti ini adalah kita menghalangi mereka berbuat zalim. Maka kalau kita memiliki harta, segera untuk dipondasi. Walaupun itu saudara kita, walaupun memiliki hubungan darah, tetapi tujuannya bukan untuk kita gila kaitan dengan masalah harta. Kalau antum ikhlas, fadhal, nggak masalah. Tetapi masalahnya kemudian akhirnya memuncak. Sudah anak-anak sudah mulai dewasa, mereka ingin dibagi jatahnya masing-masing sebagai hadiah sebelum meninggalnya orang tua. Tetapi kondisinya demikian, akhirnya baru dipermasalahkan. Maka agar kita menjaga mereka dari berbuat zalim, unsur akhaka zaliman aw mazluman, yaitu jagalah tolonglah saudaramu yang berbuat zalim ataupun yang dizalim. Para sahabat bertanya, orang yang dizalimi maklum, bagaimana menolong orang yang berbuat zalim? Anta kuffa yadah, engkau menahan tangannya agar tidak berbuat zalim. Nah, maka kalau kita punya harta, silakan untuk segera dipondasi. Kemudian kalau zaman sekarang dengan adanya sertifikat sebagai legal standingnya atau legal hukumnya, maka silahkan untuk segera diurus. Sekali lagi, tujuannya adalah agar menolong saudara kita dari memakan harta yang haram. Kecuali kalau antum ikhlas, silahkan, dan itu pun harus disampaikan, bukan di dalam hati saja. Untuk sampaikan. Nah, maka di dalam riwayat Imam Muslim tadi dikatakan, man zalama sibran minal ard tawaqahu min sab'ina aradhin, maka akan ditimpakan kepada dirinya sebanyak 7 lapis bumi.
walaupun hanya sekadar yang diambil atau yang bermanfaat atasnya saja 1 jengkal, tetapi hukumannya Allah akan timpakan kepadanya 7 lapis bumi sampai ke bawah diberikan kepada orang tersebut. Bagaimana kalau seandainya 1 meter? Bagaimana kalau seandainya 5 meter? Maka ini, kezaliman ini berkaitan dengan hak manusia. Apabila kita ingin mendapatkan ampunan, kita harus meminta maaf kepada orang yang kita zalimi. Nah, wallahu taala a'lamu bishawab. Ini beberapa yang dapat kita pelajari pada sore hari ini. Bagaimana 4 golongan ini atau 4 orang ini mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah mereka yang melaknat orang tuanya atau menjadi sebab orang tuanya dilaknat. Kemudian orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka yang melindungi orang yang berbuat buruk atau berbuat kejahatan, atau dalam penjelasan ulama yang lainnya menyebutkan muhditsan, yaitu ahlul bid'ah. Atau kemudian yang keempat adalah mereka yang merubah tanda-tanda kepemilikan atau tanda yang ada di muka bumi ini. Wallahu a'lamu bishawab. Semoga bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.